Nah, ini sudah mulai menyongsong bunga-bunga baru lagi. Nah, untuk memaksimalkan ataupun mempercepat pertumbuhan tunas-tunas pucuknya ini, di sini saya menggunakan pupuk-pupuk ataupun nutrisi andalan yang akan saya sebutkan ya. Saya sepilkan satu persatu, baik itu mereknya saya sebutkan, kemudian dosisnya, kemudian cara pengaplikasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif. Alhamdulillah setelah beberapa hari saya tidak membuat konten ataupun berbagi pengalaman tentang dunia percabian ya. Nah, hari ini mulai saya berbagi lagi karena kemarin itu ada sedikit kendala. Alhamdulillah kendala sudah teratasi. Sekarang saya menuju ke perawatan tanaman cabai ya. Ini cabai varietas Abayomi yang saya budidayakan ini sudah petian yang ke-10. Kondisinya seperti ini, buahnya sudah mulai berkurang ya. Tapi ini untuk pertumbuhan bakalan bunga ini masih ada terus bermunculan ya, berikut tunas-tunasnya ini. Nah, untuk perawatan selanjutnya di petikan yang ke-10 ini ya, buahnya sudah mulai jarang-jarang tuh. Nah, ini penyebabnya adalah tunasnya itu yang kurang maksimal pertumbuhannya nih. Nah ya, nah ini tunasnya agak-agak macet. Jadi walaupun stok buahnya masih ada, ini harus saya genjot lagi, saya maksimalkan lagi untuk pertumbuhan tunas-tunas pucuknya ya. Jadi agar bunga-bunganya itu terus bermunculan, yang sehingganya produksinya itu bisa lebih maksimal lagi. Nah, dimulai di hari ini saya akan melakukan perawatan ya untuk pemulihan tanaman cabai ini agar supaya produksinya bisa lebih maksimal lagi. Ini sebenarnya untuk bunga-bunganya ini masih terus berkelanjutan ya. Ya karena memang baru petian yang ke-10, ini belum apa-apa ya, belum ada setengah ini. Masih sepertiga perjalanan, bahkan masih lebih panjang lagi karena di langgeng 58 itu, di tanaman cabai saya yang langgeng 58 itu bisa tembus sampai 32 kali petian. Ini baru ke-9 mau ke-10 ya sahabat tani. Nah, ini sebenarnya untuk bunga-bunga yang barunya ini ya, bunga-bunga barunya ini masih banyak sekali. Sudah mulai bermunculan semua. Nah, artinya ini sudah menyongsong di pembuahan yang kedua ya sahabat tani. Memang beda ya ini setelah saya praktekkan, setelah saya amati untuk cabai langgeng 58 dan Abayomi itu berbeda karakternya ya. Jadi kalau langgeng 58 itu masuk tahap pembuahan kedua itu di petian yang ke-13 kalau nggak salah, itu 13. Dengan yang Abayomi ini baru petian ke-9 mau ke-10 itu sudah habis yang tahap pertamanya sudah penghabisan, ini tinggal sedikit. Nah, ini sudah mulai menyongsong bunga-bunga baru lagi. Nah, untuk memaksimalkan ataupun mempercepat pertumbuhan tunas-tunas pucuknya ini, di sini saya menggunakan pupuk-pupuk ataupun nutrisi andalan yang akan saya sebutkan ya. Saya sepilkan satu persatu, baik itu mereknya saya sebutkan, kemudian dosisnya, kemudian cara pengaplikasiannya. Nah, ini ya saya sebutkan, saya perlihatkan satu persatu pupuk-pupuk yang saya gunakan, yang saya andalkan, baik itu untuk merangsang tunas-tunas pucuk, kemudian memaksimalkan produksi ataupun pembuahan dari tanaman cabai di pembuahan tahap kedua ini. Nah, untuk yang pertama yang saya sebutkan yaitu mengenai untuk nutrisi perangsang tunasnya ya, karena setelah tunas-tunas pucuknya itu ataupun tunas air yang tahap kedua itu muncul, itu harus segera mungkin kita berikan nutrisi untuk memacu ataupun merangsang pertumbuhan tunas pucuknya. Jadi yang saya gunakan di sini yang pertama yaitu nutrisi untuk suplemen sel tanaman, yaitu ada Vitaron SL ya, Vitaron SL. Nah, ini fungsinya untuk memulihkan kondisi sel-sel tanaman yang terdampak serangan virus, kemudian fungi, bakteri, dan juga pengaruh cuaca buruk ya sahabat tani. Ini untuk pengaplikasiannya itu dengan cara dispray. Dosisnya itu biasanya saya menggunakan satu tutupnya, itu untuk dosis pengaplikasian. Kemudian untuk yang kedua yaitu Proton Max ya. Proton Max ini pupuk
yang mengandung unsur hara lengkap baik nitrogen maupun fosfat dan juga kalium, serta dilengkapi dengan asam amino, vitamin, kemudian unsur mikro ya sahabat tani, itu sangat lengkap sekali. Dan ini sudah saya buktikan sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan tunas pucuk ya. Dan untuk pengaplikasiannya ini dispray ataupun disemprot dengan dosis 1 liter per hektar. Nah ini yang saya gunakan biasanya satu tutup botolnya juga dalam penyepraian ya sahabat tani kalau penggunaan Proton Max ini. Kemudian pupuk yang selanjutnya yang saya gunakan berikutnya yaitu ada Suma SP. Nah Suma SP ini adalah pupuk yang saya gunakan baik itu penyepraian ataupun pengocoran ya sahabat tani. Jadi ini pupuk yang multiguna juga. Dia mampu mempercepat ataupun menyempurnakan penyerapan unsur hara ya, karena dilengkapi dengan nanoteknologi. Kemudian pupuk yang selanjutnya yang saya gunakan yaitu POC andalan saya, yaitu POC Agrovalkan Super Aktif ya. Ini merupakan pupuk organik yang dilengkapi dengan unsur hara makro maupun mikro, dan juga dilengkapi dengan mikroba baik ya. Ini juga pupuk yang multifungsi, bisa dispray, bisa dikocor, bisa tunggal, bisa dicampur dengan pupuk-pupuk lain ya sahabat tani. Kemudian yang selanjutnya yaitu nutrisi untuk fase vegetatif. Nah, artinya untuk menunjang pertumbuhan tunas pucuk, pertumbuhan akar, pertumbuhan batang. Di sini saya juga menggunakan Suma NF ya. Ini pupuk dengan nanoteknologi. Kemudian dilengkapi juga dengan mikroba baiknya. Nah, selanjutnya pupuk pembuahan ya. Nah, untuk pengisian buah. Jadi ketika muncul bunga, agar buahnya itu tidak rontok, kemudian besar-besar, padat, berbobot, itu di sini saya menggunakan pupuk Paslansae Gold 230 SL ya. Ini untuk bahan aktifnya yaitu kalium 230 gram per liter, kemudian ada boron 0,35 gram per liter, zinc itu 2 gram per liter, kemudian ada oil essence. Nah, selanjutnya pupuk yang saya gunakan yaitu untuk fase generatif yaitu Saka SR, pupuk dengan hara makro mikro campuran yang 100% larut dalam air ya. Ini pupuk yang mengandung unsur hara makro maupun mikro yang bersifat teknologi nano ya. Jadi nutrisi yang terkandung di dalam pupuk Saka SR dan juga Suma NF serta Suma SP ini adalah merupakan pupuk dengan teknologi nano yang super cepat terserap oleh tanaman cabai kita. Kemudian pupuk yang selanjutnya yang saya gunakan yaitu pupuk kalsium plus asam humat. Nah, Kalha ya sahabat tani. Ini walaupun dia sifatnya kalsium, akan tetapi ini adalah merupakan bahan inti juga. Jadi untuk mencegah yang pertama ya, yaitu untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas pucuk, merangsang pertumbuhan akar, menetralkan pH, kemudian menjaga imunitas ataupun ketahanan tanaman terhadap serangan patogen ataupun penyakit. Untuk kalsium ini itu sangat penting sekali ya diaplikasikan, baik itu musim hujan ataupun musim kemarau, itu tidak boleh ketinggalan karena dia selain untuk menjaga pH tanah, merangsang akar, merangsang tunas, kemudian dia juga mampu menjaga imunitas agar supaya tanaman cabai kita itu dinding selnya itu lebih tebal, yang sehingganya tidak gampang terserang oleh patogen jamur ataupun bakteri ya sahabat-sahabat tani semua. Nah oke, setelah beberapa hari saya tidak berbagi ilmu ataupun resep tentang pengalaman saya pribadi di dalam melakukan perawatan tanaman cabai. Nah dimulai hari ini insya Allah kedepannya semoga tidak ada halangan lagi, semoga lancar lagi. Insya Allah saya akan konsisten terus berbagi tentang dunia pertanian ya. Oke sahabat-sahabat taniku semua, untuk cara pengaplikasinya nanti akan saya bagikan di video-video selanjutnya, yaitu sesuai dengan yang saya aplikasikan ya. Jadi nanti dalam pencampurannya bisa dicampur dengan apa saja, nanti ikuti terus video-video selanjutnya, tentunya masih di perawatan cabai Abayomi. Nah, oke para sahabat-sahabat ini semua, saya rasa cukup sekian dulu. Setelah beberapa hari saya tidak berbagi, kali ini saya mulai lagi berbagi
Semoga setiap ilmu ataupun pengalaman pribadi yang saya bagikan itu bisa bermanfaat ataupun berguna untuk sahabat-sahabat taniku semua. Nah, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.